Oke. Saya bisa duduk samping Bapak kan? Iya. Ya, duduk di sini cerita ya kan, Bu. Buka topi dulu lah. Buka topi. Biar nampak di kamera kan. Gini, Pak. Jadi saya datang ke sini kan mau nanya sejarah orang Bapak dulu, dari mana tinggalnya kan gitu. Iya. Kerjanya tiap hari apa gitu kan. Banyak juga orang itu berpikiran katanya suku anak dalam itu kalau kita meludah itu nanti kita dibunuh mereka gitu. Nah, itu Meludah. itu gimana sejarahnya itu dulu, Pak? Sejarahnya, Aku di sini ya, Bu, biar duduk sini ya, biar nampak di kamera. Nah, gimana sejarahnya itu, Pak? sejarahnya begini. Kalau meludah itu kita meludah tidak ada masalah. Iya, betul. Cuma meludah itu dulu meludah sambil menghina. Nah, itu salah, betul. Betul. Ya, Itu makanya. iya. Jadi nak kata orang menghina aku tadi, kalau memang kamu berilmu, Iya, betul. bawa anak saya. Ya. Kalau awak nak punya ilmu, awak bawa anak kamu. Ya, betul. Jadi nak dia sudah ada omongannya. Jadi suku anak dalam Miko memanggil anak orang kampung Iko tadi. Iya, betul. Sampai dia ngikut ke orang dalam. Iya. Itu sejarah meludah itu. Meludah itu. Ya. Jadi kalau untuk seperti suku anak dalam ini, Pak, ada rumah kayak rumah pribadi atau cuma karena pergi memburu ke sini gitu? Tidak ada. Tidak ada rumah. Dari dulu, dari penjajahan lagi masih Belanda dulu. Iya. Sampai kini tidak ada perumahan. Nggak ada perumahan. Nggak Jadi ada perumahan. di mana memburu di situ bikin rumah. Mana memburu di situ bikin tenda. Bikin tenda ya. Iya. Jadi asal dulu, Pak, dari mana Bapak asalnya? Asalnya dari Kubu Kerambi, Padang Panjang. Padang Panjang. Jadi di sini yang ada berapa keluarga ini anak Bapak semua ya? Anak aku semua ini. Berapa anak Bapak? Orang 7. 7. Iya. Laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 2. 2, perempuan 6. 5 ya, 5. Jadi kerja sehari-hari orang Bapak di sini apa aja, Pak? Mencari jerenang. Pokok banyak lah, seginilah dicari kalau masih ada. Kalau ada ya. Damar, jerenang, rotan ya. Manau, tebu-tebu. Itu segini carian kami. Nggak pernah ada pemerintah, Pak, jumpai rombongan orang Bapak kayak suku anak dalam ini, entah ada solusi dari pemerintah bikin rumah gitu? Nggak ada. Nggak ada. Dulu ada kawan awak di era Dusun Tua Pasimanyang. Kata dia dijaminnya di dalam 2 tahun. 2 tahun. Kalau lewat di 2 tahun kan pertanian awak udah berkembang. Iya, betul. Jadi sudah itu dia membawa piring-piring apa seperti inilah. Dibawanya sama sabun. Untuk apa itu? Untuk apa ini? Membantu. Itu bantuannya kata dia. Apa ini gunanya? Piring ya. Kalau piringnya tentu ada nasinya. Iya, betul. Ini cuma piring aja, sabun aja dibawa. Nggak mungkin dimakan piring. Ada mungkin piring itu kita dimakan. mau makan nasi kan. Iya, betul. Sudah itu kata pemerintah itu katanya ambil ke rumah kamu di sini, mana kepala suku di sini untuk mengumpulkan masyarakatnya untuk dibikin ke rumah di sini. Segini apa rumahnya kami jamin. Tahu-tahu bikin kayu lapuk, nanti bikin rumah di sini. Nggak lama itu langsung roboh. Robohnya. Anak-anak itu makannya udah habis. Iya, betul ya. Makanya banyak berkeliaran. Iya. Jadi keluh kesah anak dalam ini, Pak, seperti dalam hati apa niat maunya yang bisa dicurahkan untuk pesan-pesan untuk pemerintah. Itulah pesan-pesan kami itu kalau dilanjutkan ke pemerintah, bagaimana hidup suku anak dalam udah semuanya udah jadi sawit, jadi kayu tanaman,
perhidupan suku anak dalam adalah hidupnya di hutan. Iya, di hutan. Jadi bagaimana akan kita mendudukkan suku anak dalam? Ya, supaya bisa bergabung semua suku bergabung anak semua. dalam, ya. Satu, yang keduanya, kalau udah habis hutannya digaram semuanya seperti itu, Ya, suku anak dalam itu kalau tidak ada dididik pemerintah, ya, memakan apa aja. akan menjadi penjahat. Ya, jadi penjahat. Apa macam itu? Ya. Dia merasa lapar, Iya, betul. tentu dia maling. Iya, betul. Daripada Merasa mati, tidak ada kendaraan, dia mencuri kendaraan orang. ya, daripada anak-anaknya nggak makan kan? Daripada anak tidak makan, Iya. kita seraki bini kira beras. Iya, karena nggak ada tujuan kerja yang dikerjakan. Tujuan yang bermutu. Nggak ada tanah, Ya, kan? itu. Nggak ada ladang. Ya. Gitu. Terpaksa seperti itu kan? Seperti di ABB, awak mengambil tanah situ 2 hektar. Udah dicuriga tiap hari datang dia nak pergi ngamuk. Langsung awak jual. Daripada awak ngamuk, Iya, betul. awak orang baik, akhirnya orang jahat. Iya, iya. Cabutnya murah buah. Di mana perhidupan kami nak bikin lahan mudah itu keadaan. Iya, betul, betul. Berapa laporan awak tidak ada ditanggapi apa nenek mama. Iya, iya. Berarti kami diharam binatang, Pak. Iya. Padahal udah capek-capek kita. Udah capek-capek awak bikin lahan sampai membeli bibin, dan sudah buah pasir, mau diambil. diambilnya lagi. Padahal awal buka masih hutan. Masih hutan. Bapak yang capek membersihkan kan? Hidup kami dari nenek awak dulu hidupnya di hutan. Di hutan ya. Jadi gimana dulu sejarahnya itu Pak? Kok bisa suku anak dalam ini di hutan terus itu Pak? Gimana sejarahnya? Sejarahnya nenek awak itu takut dijajah Belanda. Dijajah Belanda. Jadi dia lagi ke hutan. Iya. Membawa anak-anaknya, cucu-cucunya, dibawa lagi ke hutan takut mati dijajah Belanda. Iya. Nenek orang kampung itu biar hidup biar mati bertahan di kampung. Iya. Itu sejarahnya. Jadi kalau daerah sini tuh Pak, di daerah Durai Simpai 9 Koto ini ada berapa rombongan di sini Pak? Banyak ya, banyak. Ada lebih 10 Pak. Lebih 10 ya. Cuma pisah-pisah ya. Cuma pisah-pisah. Ada yang kalau kini ada kawan awak pakai pertanian daerah pada Lalang. Iya. Itulah sudah didudukkan pemerintah di situ, tapi jalan belum dibangun. Iya. Tinggal lagi kami nasado anak-anak ikolah belum ada tentu tempat tanah yang bisa di apa. Iya. Jadi kalau seperti ada orang menikah maunya kan Pak, kayak suku anak dalam ini gimana itu Pak? Sama dengan Minang. Oh, Minang ya. Suku anak dalam ini pakai marga enggak Pak? Kan ada marga, enggak ada marga. Enggak ada marga. Kalau gitu rata-rata suku anak dalam ini agamanya apa Pak? Kristen atau Iya, Kristen. Kristen ya. Kristen ya. Sama dengan niat gitu kan babi dimakan. Iya. Kami itu dari dulu kan masuk di hutan itu apa yang dimakan, tentu apa juga kita makan. Ya, yang penting jangan sampai perut berisi. Iya. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi kalau untuk adat, kalau untuk suku anak dalam kan Pak, kalau kita mau melamar anak suku anak dalam itu gimana ceritanya itu Pak? Itu tidak ada banyak cerita, cuma di dalam pikiran orang tua ataupun dari laki-laki atau dari pedusi, cuma di dalam pikiran mendidik perangai-perangai anak itu. Kalau suka sama suka, baru ada omong orang tua. Itu pakai jujuran kalau orang Nias jujuran kan? Sama tinggi dengan orang Nias. Berapa itu Pak biasanya kalau untuk suku anak dalam? Kalau untuk suku anak dalam, kalau seperti pakai uang, adona 80, adona 90. Iya. Di situ ya. Jadi adatnya hampir sama ya Pak? Iya, hampir sama. Kita itu. Jadi kalau contoh ada orang kampung menikah sama suku anak dalam, siap menikah, bisa dibawanya istrinya atau dia tinggal di dalam? Dia tinggal di dalam sebab kalau adat kami kalau laki-laki harus semondonyo ke orang punya anak betina. Nang itu orang Palembang nang. Iya, orang Palembang. Ini semondo ke awak. Dia kena dia kawin sama anak awak. Jadi kalau dia nikah sama suku anak dalam harus ikut sama
ke suku anak dalam. Sama suku dalam ya. Iya. Nggak boleh dibawanya pergi. Nggak boleh. Oh iya 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 iya. Kalau seandainya laki-laki kawin dengan orang kampung, tetap dia ngikut ke orang kampung. Iya iya betul. Nah, betul. Iya ya kayak gitu ya Pak. Ya terima kasih lah Pak untuk pesan-pesannya ya. Iya. Jadi saudara kita punya lagi melihat mungkin bisa bermanfaat, mereka tahu gitu Iya, iya, gimana iya, iya. cerita kehidupan suku anak dalam. Iya. Karena kan banyak juga orang yang nggak tahu, wah kita nggak boleh dekat situ nanti Nanti ngamuk. ngamuk orang itu. Jadi kalau udah kenal padahal enggak kan Enggak gitu. ngamuk. Jadi orang yang nggak tahu dia pikirannya salah gitu. Iya. Nah, itu ya. Yang penting baik sama baik, enggak apa-apa, Iya iya iya. sama lah. Iya betul. Sifat manusia itu tidak ada tentu sukunya, tapi baik sama baik. Iya. Tapi kalau kita jahan itu, dia tentu orang jahan. Iya iya. Iya. Tidak mungkin awak jahan orang tidak jahan. Iya betul. Nah itu. Iya iya. Iya. Jadi udah 3 hari di sini ya Pak. Ya udah 3 di sini. hari. Oh. Tapi udah punya motor, punya mobil sekarang ya Pak. Tinggal bikin rumah biar menetap anak-anak Iya. kan gitu kan. Mungkin lahan. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa dengar lah kan. Iya. Keluh kesah suku anak dalam. Apa bagaimana? Tapi kalau saya sering main-main ke sini nggak apa-apa kan Pak? enggak apa-apa. Jadi biar main-main nengok-nengok saudara. Kita kan Iya. saudara sekarang. Iya. Kita main-main di sini. Nah. Nah, apa tanggung jawab pemerintah itu apa kami dianggap Malaysia, apa dianggap binatang. Iya iya. Tapi tentu kenyataannya. Iya iya. Kalau dianggap Malaysia, bagaimana kedudukan kami? Iya iya. Kalau dianggap binatang, macam mana kedudukan kami? Iya. Itulah kejelasannya. Iya betul betul. Oke teman-teman dan saudara dimanapun berada, mungkin inilah singkat video dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga pemerintah juga mendengarkan keluh kesah suku anak dalam. Sekian video dari kami. Terima kasih.